Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di malam Ahad yang indah ini, semoga kita semua, baik saudaraku yang ada di luar atau yang ada di dalam negeri, kita semua selalu di dalam kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka bersama di dalam surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibal kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narut hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Shadaqallahul azim. Itu makna yang tersurat. Kebanyakan saya dan kita semua memaknai atau memahami bahwa kiamat itu belum terjadi. Kiamat itu adanya besok. Bila kiamat belum terjadi, bila kiamat itu adanya hanya besok, berarti orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah dikubur di kuburan itu tidak akan pernah mengalami atau tidak akan pernah bertemu dengan
kiamat. Bila kiamat itu adanya nanti. Akan tetapi bila kita mengkaji di dalam diri kita, karena kitab suci ini ada makna yang tersurat, ada makna yang tersirat, atau makna mutasyabihat yang rahasia dan terrahasia. Bagi orang-orang yang mau masuk ke dalam dirinya, yang mau menyerahkan dirinya kepada Tuhannya. Hanya orang-orang yang demikian yang akan memahami kitab-kitab suci. Marilah kita kaji bersama apa makna dari surat Al-Qari'ah ini dengan memahami secara makna yang tersirat atau makna yang mutasabihat atau makna yang sesungguh-sungguhnya di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Qiyam itu berdiri tegak. Kiamat. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti larung yang berterbangan. Jadi kiamat itu kita ketahui ada kiamat sugro atau kiamat kecil dan ada kiamat kubro atau kiamat yang besar. Kebanyakan kita selama ini memahami bahwa kiamat sugro itu ya kematian. Ketika manusianya menemui ajalnya, itulah yang kita anggap selama ini kiamat kecil, kiamat sugro. Akan tetapi sebenarnya kehancuran langit dan bumi atau kiamat sugro itu sebenarnya sudah terjadi ketika datang detik-detik akil balik manusianya. Dulu ketika manusia belum ada, dulu ketika kita masih belum akil balik atau masih belum kenal dengan diri kita sendiri, alias kita masih belum ada di dunia ini. Itulah yang dimaksud jannah atau surga. Cerita Adam dan Hawa ketika di surga. Ketika Adam dan Hawa maknanya itu adalah simbol kiasan diri kita sendiri yang dulu tidak ada. Ketika kita sudah dilahirkan dan ketika kita ketemu dengan detik-detik akil balik tiba, maka muncullah Hawa. Yang tadinya Adam tidak ada, Hawa, maka muncullah Hawa. Akhirnya Adam dan Hawa melanggar Tuhannya untuk tidak mendekati pohon ini atau kayu khuldi, maka Adam dan Hawa memakannya. Jadi yang dimaksud buah khuldi itu bukan seperti buah-buah persangkaan manusia. Buah itu yang dimakan oleh Adam dan Hawa, buah itu yang dimakan oleh seluruh manusia. Ketika datang detik-detik akil balik tiba, maka kita semua sama-sama makan buah khuldi. Apa itu buah khuldi? Buah pengakuan bahwa hidup ini adalah hidupku.
pengakuan bahwa badan ini adalah badanku, buah pengakuan bahwa kehendak daya upaya ini aku yang berkuasa. Inilah yang dimaksud kiamat sugro, kiamat kecil, kiamat awal. Jadi kerajaan Allah hancur lebur, binasa Allahnya diganti kerajaan hawa nafsu. Maka dari itu langit dan bumi, maka dari itu hidup dan badan telah diakui oleh manusia. Inilah yang dimaksud manusia makan buah khuldi. Jadi Adam dan Hawa itu sebenarnya cerita seluruh umat manusia yang dulunya Adam tidak ada, dan ketika hawa nafsu muncul saat detik-detik akil balik atau sekitar usia 5 tahun ketika kita TK, mulailah kita merasa bahwa hidup ini adalah hidupku, badan ini adalah badanku. Maka hancur leburlah kerajaan Allah, terganti menjadi kerajaan manusia. Itulah yang dimaksud kiamat sugro, kiamat kecil. Mohon maaf ya. Jadi sebenarnya kiamat sugro itu sudah datang. Ketika kiamat sugro datang, maka manusianya pada mati. Meskipun kelihatannya manusianya hidup, tapi hakikatnya manusianya mati karena kiamat sugro. Apanya yang mati? Hatinya yang mati, hatinya yang buta, sehingga seperti keras, lebih keras daripada batu. Maka dari itu muncullah simbol batu Hajar Aswad yang ada di Mekah sana sebagai lambang batu hati Hajar Aswad yang ada di dalam dada kita yang selama ini hitam legam. Maka dari itu ibadah haji itu supaya manusia taubat dari kesyirikannya. Tujuan manusia menciumi Hajar Aswad itu supaya manusianya sadar bahwa batu yang ada di dalam dadanya ini yang selama ini hitam keras, lebih kerasnya batu, itu berawal dari batu surga. Hati yang suci bersih dulu sebelum diakui oleh manusia, hatinya suci bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia yang terlahir ke dunia ini semua dalam keadaan suci bersih. Hatinya masih bersih, masih putih, tidak hitam. Kenapa hatinya masih suci, batunya masih putih? Karena masih di dalam surga. Apa maknanya dari surga? Masih belum bisa mengaku-ngakui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya. Itulah surga di sisi Allah, bukan surga-surga yang dibayang-bayangkan manusia. Kemudian ketika sudah terampas bahwa hidupnya Allah diakui sebagai hidup manusiaku, badan milik Allah diaku sebagai badan manusiaku, segala kehendak, daya upaya dan kekuasaan yang milik Allah ku pakai, ku anggap ini daya upaya dan kekuasaanku. Inilah kiamat sugro itu. Kita lanjutkan, pada hari itu
manusia seperti laron yang berterbangan. Manusia seperti laron yang berterbangan. Ada di dalam Al-Quran, barang siapa yang selalu mengikuti hawa nafsunya, maka derajatnya di sisi Tuhannya tak lebih tinggi daripada binatang. Jadi itulah lambang binatang itu laron. Manusia seperti laron yang berterbangan, terbang karepe dewe-dewe. Hidup dengan hidupnya sendiri-sendiri, karena manusia merasa hidup ini adalah hidup manusianya. Dan gunung-gunung seperti buru yang dihambur-hamburkan. Makna dari gunung-gunung yang seperti buru yang dihambur-hamburkan, apapun yang diupayakan oleh manusia, seperti ibadah, seperti sholat, zikiran, sholawatan, berbuat baik, itu semua hanya sia-sia saja. Seperti bulu yang berterbangan. Kenapa kok sia-sia? Karena manusianya masih syirik kepada Tuhannya, masih di dalam kiamat sugro. Manusianya masih mati hatinya. Maka apapun amal yang diamalkan, maka apapun agama yang dipeluknya, tiada artinya di sisi Allah, seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Jadi kebaikan atau keburukan itu di sisi manusia beda dengan kebaikan dan keburukan di sisi Allah. Kebaikan di sisi manusia adalah ketika manusianya menjalankan syariat-syariat agamanya. Kebaikan di sisi manusianya ketika manusianya mengamalkan ibadah-ibadah yang diperintah oleh agamanya. Kebaikan di sisi manusianya ketika manusianya berbuat baik sesama manusia, rajin sedekah, suka memberi. Itulah kebaikan ala ukuran versi manusia. Sedangkan keburukan menurut versi ukuran manusia, ketika manusia itu senang menyakiti hati saudaranya, ketika manusia itu tidak mengamalkan apa yang diperintahkannya. Sedangkan keburukan bagi ukuran manusia itu orang-orang yang selalu menghina manusia yang lain. Itulah ukuran keburukan bagi manusia. Jadi ukuran kebaikan dan keburukan bagi manusia, manusia masih melihat dohirnya, masih melihat badan-badannya. Makanya yang dihukum badannya, yang dipenjara badannya, karena hukumnya hukum badaniyah, hukum syariat. Akan tetapi kebaikan dan keburukan di sisi Allah adalah, kebaikan itu ketika manusianya berpasrah diri kepada Tuhannya, mengembalikan lagi, menyerahkan lagi bahwa hidup ini adalah hidupnya Allah, badan ini milik Allah, kekuasaan ini milik Allah. Itulah kebaikan di sisi Allah. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia itu, sejak bangun tidur sampai tidur lagi, selalu di dalam kebaikan. Kenapa? Karena hatinya selalu bergantung kepada Tuhannya.
Hatinya selalu rela, ridho dengan kehendak-kehendak Tuhannya. Itulah kebaikan di sisi Allah, yang mana hatinya tidak syirik, yang mana di dalam dadanya yang berkuasa hanya Allah. Itulah kebaikan di sisi manusia. Apapun laku-lakunya, apapun agama-agamanya, apapun golongan-golongannya, apapun aliran-alirannya, bila hatinya sudah dipasrahkan kepada Tuhannya, yaitulah yang dimaksud orang-orang yang berbuat kebajikan di sisi Tuhannya, karena hatinya rela, ridho, dikuasai oleh Tuhannya. Kemudian keburukan di sisi Allah itu yang bagaimana? Keburukan di sisi Allah adalah ketika manusianya tidak memasrahkan dirinya, tidak memasrahkan hidup badannya, tidak memasrahkan daya upaya dan kekuasaannya hanya kepada Allah. Itulah keburukan manusia di sisi Allah. Ketika kolbun kafirin baitun nas, hatinya orang-orang kafir di sisi Allah itu ketika di dalam dadanya dirajai oleh setan, dirajai oleh manusianya, itulah keburukan. Apapun agama Anda, buruk semua. Apapun syariat yang Anda lakukan, buruk semua. Kenapa? Karena kita ikut langkah-langkah setan, ikut langkah-langkah hawa nafsu yang merasa bisa berbuat dan yang merasa berkuasa atas segalanya. Itulah keburukan. Jadi kebaikan dan keburukan di sisi Allah tidak dipandang secara dohirianya, tapi hatinya. Siapapun Anda, apapun agama Anda, bila hati Anda suci dari keberadaan diri Anda, yang ada hanya Tuhan yang menciptakan diri Anda, itulah kebaikan, itulah jalan keselamatan, itulah Islam. Mana Islam adalah berserah diri. Itulah satu-satunya agama. Agama apapun Anda, bila Anda tidak berserah diri, ya tidak masuk di dalam agama Tuhan. Bukan menjadi ahlilah, tapi menjadi ahli syaitan. Apapun agama Anda. Karena agama-agama yang kita anut selama ini hanya pakaian-pakaian saja. Hanya bayang-bayang di dalam bertuhan, hanya bayang-bayang di dalam mengabdi. Sedangkan bertuhan dan mengabdi itu kita harus meninggalkan identitas-identitas agama. Bahkan kita harus meninggalkan identitas pribadi diri kita sendiri, dihaturkan, dipersembahkan kepada Tuhan yang berkuasa atau Tuhan yang menciptakan kita. Itulah agama itu. Itulah yang dimaksud orang-orang yang baik, orang-orang yang diridhoi Allah. Kenapa kok diridhoi Allah? Karena hatinya rela, ridho bahwa hidup ini Allah, badan ini dohirnya Allah, hidup ini batinnya Allah. Ketika manusianya rela mati demi Allah, rela bila manusianya dikatakan gaib, rela bila manusianya dikatakan Adam, tidak ada, yang ada hanya Allah, maka akan terrealisasilah afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah sendiri yang bilang, Allah sendiri yang berkalam, Allah sendiri yang berzikir, la ilaha illallah.
Jadi la ilaha illallah itu akan nyata bila yang berzikir ya Allah sendiri. Bila manusianya yang merasa bisa berzikir la ilaha illallah, dan ketika manusianya masih ada, pasti manusianya yang merasa berkuasa bisa berzikir la ilaha illallah batal, karena bukan Allah yang berzikir. Kita lanjutkan, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Apa yang dimaksud orang yang ringan timbangannya? Orang-orang yang ditolak amalnya, maka ia akan dilemparkan ke dalam neraka hawiyah. Apakah hawiyah itu? Hawa nafsu. Itulah neraka. Jadi neraka surga itu sudah ada, tinggal kita tahu kita sekarang ada di mana. Bila masih di dalam kiamat sukro, buta mata hati manusianya, karena yang wujud masih manusianya, Allahnya masih gaib, yaitu yang dimaksud neraka hawiyah, bukan besok. Neraka hawiyah itu ketika kerajaan Allah masih diakui oleh hawa nafsu manusia kita. Kita lanjutkan, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Jadi api yang dimaksud Allah itu bukan api-api yang kita tahu saat ini. Apinya korek, apinya kompor, api-api yang ada di dunia. Bukan itu neraka. Tapi api neraka itu api yang selalu membakar jiwa, hati, nyawa hidup manusianya. Itulah api yang dimaksud neraka itu. Api yang ada di dalam dada ini. Jadi ketika manusianya tidak datang merelakan, meridhokan, memasrahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhannya, maka kita akan selalu terbakar di dalam kehidupan ini. Ada tetangga bisa beli sesuatu yang mana kita tidak bisa beli, kita sakit hati. Melihat orang yang lebih tinggi pangkatnya dari kita, kita merasa iri, dengki, benci, sombong, dan sebagainya. Tamak. Itulah neraka hawiyah itu. Dibakar terus kita selama-lamanya, hingga waktu yang ditentukan sampai sakaratul maut tiba. Manusia di dalam neraka jahanam. Tergantung kita mau mentas apa tidak dari neraka ini. Bila kita mau sesungguhnya dulu aku tidak ada, dulu aku tidak wujud, yang ada, yang wujud hanya Allah. Maka akan aku kembalikan lagi diriku kepada ketiadaan, kepada keadaman. Maka nyatalah Allah bila manusia itu benar-benar tidak ada lagi, gaib, adam, maka itulah iman, itulah surga, itulah keridhaan Allah. Jadi untuk belajar seperti ini tidak terikat dengan agama, tidak terikat dengan golongan, tidak terikat dengan aliran. Yang penting Anda mau menyerahkan diri Anda, datang kepada Tuhan yang mewujudkan, yang menghidupkan, yang menciptakan kita.
maka disitulah satu-satunya agama seluruh manusia. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itulah yang dimaksud kiamat sugro, kiamat kecil. Dan kapan kiamat kubro itu datang? Kita lanjutkan tentang kiamat. Jadi kiamat sugro itu tetap berlangsung, manusianya mati hatinya. Man kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa buta mata hatinya di dunia ini, maka pasti di akhiratnya pun semakin buta mata hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya. Jadi bila kita di dunia ini tidak pernah bertemu Tuhan, maka hati kita akan buta kepada Tuhan. Akhirnya seluruh amal ibadah kita, seluruh kebaikan kita sama-sama buta, dibakar di neraka hawiyah. Jadi kita tidak punya bekal, wong bekalnya dimakan-makan sendiri. Habis sholat ngaku-ngaku aku sudah sholat. Habis ibadah aku ngaku-ngaku aku sudah ibadah. Inilah yang dimaksud sholat ibadahnya dimakan sendiri. Sholat ibadahnya tidak dipasrahkan kepada Tuhan, tapi sholat ibadahnya dibakar di dalam neraka hawiyah. Hawa nafsunya, untuk pemuas hawa nafsunya. Akhirnya itulah yang dimaksud kematian manusianya. Ketika manusianya sudah mati, ya dikubur di kuburan. Kuburan yang mana? Kalau ukuran manusia, kuburan yang sana. Kematian ukuran manusia, matinya badan. Tapi ukuran Allah matinya jiwa, matinya hati yang keras melebihi kerasnya batu. Dan dikubur di dalam tanah yang berupa badan. Inilah kuburan hawa nafsu. Kuburan nyawa, kuburan jiwa, kuburan roh, kuburan hati manusia yang masih mengikuti langkah-langkah setan. Ya dibakar terus, ya disiksa terus, diazab terus, selalu panas hati kita. Gampang menghina orang, gampang merendahkan orang, gampang menyesat-nyesatkan orang, gampang mengolok-ngolok orang, gampang memurtad-murtadkan orang. Kenapa? Karena hatinya panas, sehingga keluar kata-kata itu. Tidak bisa menyelamatkan manusia. Kenapa? Karena manusia yang sudah tersesat hatinya pasti menyesat-nyesatkan manusia, sukanya. Akan tetapi bagi hati hamba yang sudah selamat menuju Tuhannya, pasti hatinya juga menyelamatkan manusia. Tidak gampang menilai manusia, karena ketika kita menilai manusia, sama halnya kita menilai diri kita sendiri. Ketika kita menghina manusia, sama halnya kita menghina diri kita sendiri. Ketika kita mensesat-sesatkan manusia, sama halnya diri kita sendirilah yang tersesat. Karena itulah aplikasi keadaan hati kita sendiri. Tapi bagi manusia yang sudah bertuhan, sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhannya, maka ia pasti menyelamatkan orang lain. Saling menghormati, saling kasih sayang, tidak menyakiti hatinya. Kenapa? Karena semuanya di dalam liputan
Allah itu sendiri. Semuanya di dalam genggaman Allah sendiri. Semuanya sudah di dalam kekuasaan Allah sendiri. Baik diri kita, baik anak kita, istri, suami, orang yang kita hadapi, semuanya di dalam genggaman Allah. Kita mau nonton sandiwaranya Allah, duduk manis, enjoy sambil makan popcorn. Itulah orang-orang yang diridhoi. Kenapa? Karena sudah tahu sebuah rahasia yang terjadi di alam semesta ini di dalam genggaman takdir dan ketetapan-ketetapan Allah. Jadi ketika manusianya sudah terbaiat hatinya, sudah merelakan, sudah memutuskan hidup ini, hidup manusianya, sudah memutuskan badan ini, badan manusianya, sudah dikembalikan lagi, dikorbankan diri manusianya demi Tuhannya, maka itulah yang dimaksud kiamat kubro, kiamat yang besar. Bagi sahabat-sahabatku yang ada di Brunei, yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, yang sudah mengikuti bimbingan baiat, maka itulah yang dimaksud kiamat kubro itu. Ketika dibaiat hatinya, dikembalikan dengan paksa kepada Tuhannya, rela ataupun tidak rela, dikembalikan di dalam bimbingan baiat, maka saat itu pula bangkit kemanusiaannya, bangkit fitrahnya, bangkit insan kamilnya, selalu lillahi ta'ala di dalam kehidupan ini. Kenapa kok selalu lillahi ta'ala otomatis? Karena yang ada ya hanya Allah. Manusianya sudah tidak berlaku lagi. Karena manusianya sudah mengkiamatkan hidup yang diaku-akuinya, sudah menghancurkan badan yang diaku-akuinya, sudah menghancurkan daya upaya dan kekuasaan yang dimilikinya, sudah terbaiat hatinya, diputuskan dari angkara murka, maka itulah perjalanan manusia selesai sudah. Manusianya sudah melewati alam kubur, siksa kubur, alam barzah, alam penantian, melewati hari kiamat kubro, melewati hari kebangkitan kesadaran, melewati hari mempertanggungjawabkan semua laku-laku yang dilakukannya, melewati wat siratal mustaqim sampai kepada Allah. Jadi wat siratal mustaqim itu bukan wat siratal mustaqim yang dibayang-bayangkan manusia. Hidup inilah siratal mustaqim. Bila manusia merasa dirinya yang hidup, ya kejeblok terus ke dalam jahanam, ya kejeblok terus ke dalam neraka hawiyah. Dia akui semua kehidupan ini adalah milik manusianya, tidak bisa lurus jalannya, pasti kejeblok masuk ke dalam nar yang ada di dalam dadanya. Ketika duduk jatuh ke neraka, ketika bicara jatuh ke neraka, ketika sholat jatuh ke neraka, ketika zikiran jatuh ke neraka, ketika sholawatan jatuh ke neraka, ketika berbuat baik jatuh ke neraka. Kenapa? Karena masih memperturutkan bahwa hawa nafsunya lah yang berkuasa atas apa yang dilakukannya. Itulah siksa neraka itu yang digambarkan, lidahnya dipotong-potong sendiri, berzikiran dipotong sendiri, mengucapkan kalam-kalam dipotong sendiri. Apa maknanya? Dia kuakui zikiran ini zikiranku, perkataan ini perkataanku, firman ini adalah firmanku, dipotong sendiri. Tangan kakinya dipotong-potong sendiri. Bekerja diakui
aku yang mampu bekerja, dipotong tangannya sendiri, dipotong kakinya sendiri, sehingga panas hatinya dengan perkara-perkara dunia. Itulah siksa, itulah azab neraka, itu neraka hawiyah. Jadi sebenarnya apa yang diceritakan di dalam kitab suci Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, itu keadaan kenyataannya hak ketika manusianya masih ada, masih hidup, bukan besok. Logikanya begini, dulu ketika kita belum ada di dunia, kita tidak tahu cerita-cerita dunia ini. Kita tidak tahu agama. Kita tidak tahu apa-apa yang diberitakan di dalam kitab-kitab suci. Seperti kematian, alam kubur, siksa kubur. Kita tidak tahu menahu semua tentang itu. Kenapa? Karena kita tidak ada. Ya tidak dihukumi dengan hukum yang seperti di Al-Quran ini. Kenapa? Wong tidak ada. Siapa yang mau dihukum? Wong tidak ada yang terhukum. Dan ketika manusianya ada, inilah terhukum, terdakwa manusia. Inilah yang didakwa, yang dihukum dengan kepahaman, dengan persangkaan-persangkaannya sendiri. Dan ketika manusia nanti sudah sama-sama kembali kepada Tuhannya, meskipun berbeda-beda prosesnya, maka ketika manusianya sudah tak ada lagi, sudah mati, sudah dikubur, maka ya sudah tidak ada lagi cerita ini. Wong cerita ini hanya bagi manusia-manusia yang masih hidup. Bagi manusia-manusia yang sudah mati, ya tidak bisa. Ya tidak bisa melaksanakan, ya tidak terhukumi. Karena manusia yang mati kan tidak ada manusianya. Apa yang membuat hukum bagi manusia? Wong manusianya sudah kudus, kembali kepada yang suci. Karena manusia tidak bisa lagi mengaku-ngakui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya. Bahwa firman-firman yang keluar pada diri manusianya, milik manusianya, semuanya menjadi milik Tuhannya. Sehingga suci bersihlah manusianya. Itulah orang-orang yang disebut Rasul-Rasul Allah, para kekasih-kekasih Allah. Kenapa? Yang merelakan, yang meridhokan dirinya untuk Tuhannya. Maka ketika dipersembahkan dirinya kepada Tuhannya, maka hukum-hukum kemanusiaan, hukum-hukum kedagingan batal, selesai. Kenapa? Yang ada hanya hukum Tuhan, yang ada hanya enjoy saja. Jadi memang orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang tidak rela, tidak ridho kembali kepada Tuhannya, ya ditakuti oleh hukum-hukum kitab ini. Sehingga manusia ditakut-takuti. Kenapa? Karena manusianya yang penuh misteri. Ditakuti dengan alam kematian, ditakuti dengan alam siksa, ditakuti dengan alam barzah, alam misteri. Kenapa? Karena misteri manusianya ini yang masih jadi Tuhan. Maka ketika misteri manusianya sudah kembali kepada Tuhannya, selesai, sudah tidak ada alam misteri lagi. Yang ada hanya alam kenyataan. Itulah jalan yang lurus itu, jalan kebenaran itu, kembali kepada uripe Allah. Jadi hidup inilah Allah, hidup inilah Allah, hidup inilah Bapa, sedangkan badan-badan inilah anak-anaknya Bapa, anak-anak Tuhan, atau khalifah-khalifah Tuhan di bumi ini. Namun bagi orang-orang yang
belum kembali kepada Tuhannya, maka manusia ingkar kepada Tuhannya, maka hidupnya akan sengsara, berana, menderita. Kenapa? Karena dituntut oleh hawa nafsunya, dituntut oleh kedagingannya. Sehingga manusianya hidupnya tidak pernah merasakan kebahagiaan, ketenangan, kelegaan, selalu tidak menyelamatkan manusia, selalu menyalah-nyalahkan manusia. Kenapa? Karena hidupnya sendiri tidak selamat. Tapi bila hidupnya diselamatkan, dikembalikan kepada hidup Tuhannya, maka ia selalu menaungi manusia, selalu menyelamatkan manusia, selalu tidak mau menyakiti hati manusia. Kenapa? Karena dirinya sudah selamat, karena seluruh manusia pun juga bagian daripada dirinya. Ahad Esa, itulah yang dimaksud bertuhan itu. Jadi ketika manusia sudah ketemu dengan kiamat kubro, yakni ketika sudah mengembalikan, memasrahkan lagi hidup dan badan milik Tuhannya, maka itulah lambang manusia yang tersalibkan. Manusia, hati manusianya sudah dimatikan. Ketika sudah mati kemanusiaannya, maka bangkitlah insan kamil, bangkitlah manusia yang baru, yang kembali selamat menuju Tuhannya. Hatinya selalu lillahi ta'ala, otomatis tanpa ditata-tata lagi. Kenapa? Karena manusia sebagai dipelihara, dijaga, dicukupi, dikasih sayangi oleh Tuhannya, maka Tuhannya lah yang menyayangi manusia, sehingga yang muncul dalam hati kita mahabbah, cinta kasih. Itulah puncak-puncak bertuhan ketika kita berkasih sayang dengan sesama manusia, apapun agamanya, apapun golongannya, toh itu semua saudara kita, sama, sejalan, sehati, sebadan, setanah, sehidup dengan kita. Itulah esanya Tuhan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam rahmat dan hidayah Tuhan, selalu diberkati Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita adakan tanya jawab, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.